Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya untuk siang hari ini? Baik. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang data tunggal dan data kelompok. Sebelum kita memulai materi kita, coba perhatikan dulu mejanya, kursinya diluruskan semuanya. Posisi bukunya semua pulpen lengkap. Aman? Ya semua ya? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdua terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin duanya? Oke, silakan. Teman-teman sudah selesai. Oke, kalau sudah, dan kita mulai. Tapi sebelumnya saya mengambil kehadiran dulu ya. Kalau datang orangnya angkat tangan, hadir bersedia. Oke, yang capaian pembelajaran kita pada siang hari ini, peserta didik mampu menganalisis, menginterpretasi, serta menyajikan data dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk tabel maupun diagram, serta menghitung ukuran pemusatan data, data tunggal dan data kelompok untuk menarik kesimpulan dalam konteks data. Oke, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, ya, Masuk, Pak. oh, silakan mari masuk. Dari mana? Terlambat, kenapa kau terlambat? Lanjut, Pak. Hujan? Ya, Pak. Jam berapa tadi berangkat dari rumah? Jam 7.05, Pak. Jam 7 ya, itu sudah terlambat ya. Jadi untuk kedepannya silakan dipercepat ya. Ya, Pak. Oke, silakan duduk dan jaketnya tolong dibuka ya. Ya, Pak. Silakan ikuti pembelajarannya. Oke, silakan duduk. Dibuka jaketnya. Oke, berarti lanjut ya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan data tunggal dan data kelompok. Baru menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel atau diagram. Baru membuat tabel distribusi frekuensi sederhana untuk data kelompok. Baru selanjutnya menarik kesimpulan awal berdasarkan data yang disajikan. Oke, sudah kan? Nah, data yang kita pelajari yang pertama adalah data tunggal. Apa yang dimaksud dengan data tunggal? Data tunggal adalah data yang disajikan apa adanya tanpa dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Oke, setiap nilai data ditulis satu persatu meskipun ada nilai yang sama. Misalnya, contohnya nilai ulangan matematika untuk 10 siswa itu ada nilainya, misalkan kita buatkan contohnya adalah 60, 70, baru 80, 75. Alpino, kenapa Alpino? Kenapa mengganggu? Apa yang dilakukan Alpino? Kenapa kau mengganggu kawannya? Hah? Untuk lain kali pada saat pembelajaran tidak boleh mengganggu kawannya, Alpino. Kan? Nanti kalau kau mengganggu kawanmu, maka konsentrasi kawanmu itu nanti jadi hilang. Oke? Bisa diikuti pembelajarannya. Bisa dengan serius ya. Oke, jangan mengganggu kawannya. Bisa dipilih kan? Oke, silakan perhatikan ke sini biar kita lanjutkan lagi. Jangan lagi mengganggu kawannya. Itu nanti akan mengganggu konsentrasi belajar. Bisa semua ya? Bisa kan? Oke, coba perhatikan. Jangan lagi mengganggu kawannya. Oke, tadi dia sampai di 75 sekarang. Kita lanjutkan lagi di 90. Tinggi nilainya itu 90, baru ada
Ciri-ciri data tunggal itu antaranya sebagai berikut. Dituliskan satu persatu sesuai nilai yang diperoleh. Ya, baru tidak dikelompokkan ke dalam interval atau kelas. Baru cocok untuk jumlah data yang sedikit. Analisisnya sederhana seperti rata-rata, median, dan modus dapat dilakukan langsung dari data mentahnya. Data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas atau interval tertentu. Sedangkan ciri-ciri data berkelompok itu, data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baru nilai data dikelompokkan dalam kelas-kelas atau interval. Ya, cocok untuk jumlah data yang besar. Analisis data, analisis statistik atau rata-ratanya itu, mediannya baik itu ke modus, biasanya menggunakan rumus pendekatan karena nilai asli tidak terlihat satu persatu. Kita akan mengukur misalkan 5 tinggi badan dari kamu di sini semua. Yang saya ambil itu ada 5. Ya, semisal untuk tinggi badannya berapa? 100. Oke. Dia mempunyai tinggi badan 168. Yang kedua, tinggi badannya berapa? 155. Hitungan dalam sentimeter ya. Baru yang ketiga untuk berapa? 160. 160. Oke, ini ada 3 orang. Coba lagi, kau berapa? 170, Pak. 170. Oke, 170. Baru yang terakhir, coba berapa tinggi badannya? 165. Oke, jadi dari kawanmu ini saya ambil 5 tinggi badannya. Jadi kawanmu itu 168, dia 155, baru untuk dia 160. Baru untuk kawannya tadi dia ada 170, baru kawannya 165. Sudah? Jadi dari data ini, semisal ini untuk data tinggi badan. Yang menjadi tugas kita sekarang seperti ini. Dari data tinggi badan ini, coba dituliskan di dalam bukunya ini. Tinggi badannya ini, tinggi badan si mahasiswa ini bisa ditulis yang kawan tulis ya. Dan dari data tinggi badannya tadi kawanku ini, coba kau kerjakan yang pertama. Urutkan datanya. Diurutkan datanya. Yang pertama. Yang kedua, tentukan nilai minimal. Minimal artinya itu yang paling kecil ya. Nilai minimal. Yang ketiga, tentukan nilai maksimal. Berarti yang paling tinggi atau yang paling besar. Nilai maksimalnya. Sudah? Yang berikut, tentukan rata-ratanya. Tentukan rata-ratanya. Baru selanjutnya dihitung median. Median atau nilai tengah. Sudah? Baru yang terakhir hitung modus. Hitung modusnya. Sudah? Jadi nanti kalau sudah dikerjakan, nanti akan satu orang saya pilih ke depan untuk menjawab soal ini. Oke, dalam waktu 3 menit silakan dikerjakan soal yang saya berikan. Silakan dikerjakan.
Sudah? Ada yang belum siap? Sudah siap? Oke. Situ sudah siap? Siapa yang belum siap? Siapa yang belum selesai? Sudah semua? Oke. Nah, kalau sudah selesai, coba dulu dikerjakan ke depan. Nah, coba kau dikerjakan ke depan. Kalau bisa bacakan aja Bapak. Coba mari ke sini. Bacakan saja. Yuk. Diketahui data tinggi badan siswa adalah 168, 155, 160, 170, 165. Urutan data adalah 155, 168, 165, 168, 170. Nilai minimum adalah 155 cm. Nilai maksimum adalah 170 cm. Dan rata-ratanya adalah 155 ditambah 160 ditambah 165 ditambah 168 ditambah 170 per 5 adalah 118 per 5 sama dengan 163,6 cm. Kemudian nilai tengahnya adalah 165 cm. Modusnya adalah tidak ada. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk kawan kita ini. Terima kasih. Jadi untuk yang di sini sudah bisa dipahami kan? Kalau sudah mengerti, di sini ada saya kasih soal itu pekerjaannya di rumah. Coba diambil buku tugasnya biar nanti dikerjakan di rumah. Ini kita akan mengukur tinggi badan. Ya, tinggi badan yang pertama kita buatkan 120. 120. Tinggi badan yang kedua 130. Tinggi badan yang ketiga 135. Tinggi badan yang berikutnya yang keempat 155. 155. Ya, tinggi badan yang keenam 170. Ya. Lanjut untuk tugasnya, tentukanlah atau urutkanlah datanya. Seperti yang tadi ya, urutkan datanya. Sudah. Yang kedua, tentukan nilai minimal. Tentukan nilai minimalnya. Sudah. Yang berikut, tentukan nilai maksimal. Nilai maksimal. Yang berikutnya, tentukan modus, median, rata-rata. Jelas ya? Bisa kan? Dikerjakan di rumah ya. Ini untuk tugasnya di rumah. Dikerjakan untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan periksa. Biar ada untuk penilaiannya nanti. Oke? Bisa kan? Sudah kita akhiri pembelajaran kita. Jadi kesimpulannya adalah data tunggal adalah data yang disajikan apa adanya. Data kelompok adalah data yang dikelompokkan ke dalam interval tertentu agar lebih mudah dianalisis. Oke, itu kesimpulannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaan? Tidak? Sudah mengerti semua? Oke, kalau sudah mengerti, coba dulu kau, karena kau tadi kan terlambat. Sudah? Kalian memimpin kita untuk pulang. Bisa? Oke, silakan berdiri, pimpin kita untuk mengakhiri pembelajaran. Ayo. Kita bersatu dulu. Dua dimulai. Dua selesai. Oke, 2 selesai. Terima kasih. Jadi itu kedepannya jangan terlambat lagi ya. Oke. Dan Alpino juga jangan mengganggu kawan. Itu kan boleh.